Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safirina Safitri, NIM T2018-4064. Di sini saya akan membahas tentang motivasi belajar. Ya, yang pertama itu ada hubungan motivasi mengajar dan belajar. Pengertian motivasi yaitu berasal dari kata motif yang berarti dorongan atau alasan. Motif merupakan tenaga pendorong yang mendorong manusia untuk bertindak atau suatu tenaga di dalam diri manusia yang menyebabkan manusia bertindak atau melakukan sesuatu. Motivasi yaitu tenaga pendorong yang mendorong manusia untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis di dalam diri seseorang yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar itu demi mencapai suatu tujuan. Selanjutnya ada motivasi mengajar. Motivasi di sini merupakan suatu alasan agar orang atau bawahan mau bekerja keras dan bekerja cerdas sesuai dengan apa yang diharapkan. Uh, Motivasi untuk bekerja merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menerangkan kekuatan-kekuatan yang terdapat pada diri seseorang individu yang menjadi sebab timbulnya tingkat arah dan persistensi upaya yang dilaksanakan dalam hal bekerja. Selanjutnya ada motivasi belajar. Ya, di sini pada intinya bahwa motivasi merupakan kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam kegiatan belajar, motivasi sangat diperlukan, sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Ya, jadi hubungan motivasi mengajar dan belajar yaitu memotivasi yang digunakan untuk menerangkan kekuatan-kekuatan yang terdapat pada diri seorang individu yang menjadi sebab timbulnya tingkat, arah, dan persistensi upaya yang dilaksanakan dalam kegiatan belajar. Motivasi sangat diperlukan, sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Ya, selanjutnya ada teori motivasi manusia. Kepuasan kerja, motivasi dan sistem penghargaan sudah menjadi perhatian banyak penulis. Di mana kegiatan variabel ini termasuk dalam teori organisasi. Berbicara tentang kepuasan kerja, motivasi dan sistem penghargaan, maka pengaruh yang paling dominan dalam hal ini adalah motivasi yang saling melengkapi dengan dua variabel lainnya. Kajian ya, yang pertama itu ada teori teori motivasi hierarki kebutuhan Maslow. Maslow menyatakan bahwa orang termotivasi karena kebutuhan yang tidak terpenuhi berdasarkan urutan kadar kepentingannya dari urutan yang paling rendah hingga ke urutan yang lebih tinggi. Teori Maslow telah memperoleh pengakuan secara luas, terutama di antara para manajer yang bekerja. Teori ini secara intuitif, logis, dan mudah dipahami. Namun sayangnya, riset tidak mengabsahkannya. Maslow tidak memberikan substansi yang empiris, dan beberapa studi yang berusaha membuktikannya tidak menemukan bukti pendukung untuk itu. Selanjutnya yang kedua, teori motivasi dan Higgins atau teori dua faktor Herzberg. Herzberg mengatakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan tidak berada pada kontinum yang sama. Oleh karena itu, bukanlah hal yang saling bertentangan. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa lawan dari kepuasaan adalah bukan ketidakpuasaan, sebagaimana yang diyakini sejak dulu. Menghapus karakteristik
karakteristik ketidakpuasan dari pekerjaan tidak lantas membuat pekerjaan menjadi memuaskan. Herzberg mengkategorikan kondisi seperti mutu pengawasan, gaji, kebijakan perusahaan, kondisi fisik kerja, hubungan dengan orang lain, dan keamanan pekerjaan sebagai faktor murni. Ketika faktor-faktor itu memadai, orang tidak puas, tetapi mereka juga tidak akan dipuaskan. Jika kita ingin memotivasi orang orang atas pekerjaan mereka, Herzberg menyarankan penekanan pada faktor-faktor yang berhubungan dengan pekerjaan itu sendiri atau dengan hasil yang secara langsung dapat diperoleh dari pekerjaannya. Selanjutnya ada teori aksiom McGregor, teori motivasi prestasi McClelland. Teori McClelland yaitu kebutuhan pencapaian didasarkan pada teori aktualisasi dari diri Maslow. Kesamaannya dengan teori Herzberg adalah bahwa orang yang memiliki tingkat pencapaian yang tinggi cenderung tertarik pada teori Herzberg, sementara yang tingkat pencapaiannya rendah lebih berhubungan dengan faktor Higgs. Teori McGregor sesuai dengan teori Maslow, aktualisasi diri sesuai dengan tingkat motivasi. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa pengarahan diri, pengendalian diri, dan kematangan faktor Higgs. Sistem penghargaan seharusnya sesuai dengan faktor intrinsik bila ingin memotivasi para pekerja. Memenuhi kebutuhan faktor ekstrinsik biasanya diupayakan untuk memotivasi pekerja, tetapi teori ini menunjukkan bahwa upaya tersebut tidak berjalan baik untuk memotivasi pekerja. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.